Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyadi Marpaung dari mahasiswa STOK Binaguna. Saya dari program studi ilmu olahragaan. Kali ini saya ingin meneliti sebuah tempat latihan ilmu bela diri di Kota Tanjung Balai. Oke baik teman-teman, sekarang saya berada di campnya Sambo Fighting Tanjung Balai dan bersama pelatih camp ini. Sebelumnya Pak, namanya siapa Pak? Hardi Jonathan. Oke, bersama Bapak Hardi Jonathan. Jadi kita akan bertanya-tanya tentang latihan camp di sini, apa aja tantangannya dan lain-lainnya. Yang pertama itu Pak, apa tujuan utama dari pelatihan di camp ini Pak? Pertama, tujuan utama latihan kami ini untuk menyalurkan minat para anak muda, generasi muda dalam bela diri. Jadi mereka jangan salah, karena di era sekarang kita bisa lihat ya, pembegalan, perampokan. Daripada mereka tawuran, melakukan hal yang tidak bagus, yang pertama mereka bisa menyalurkan kemampuannya di dalam camp ini. Yang pertama. Yang kedua, melalui bela diri mereka bisa merealisasi. Sangat banyak orang luar sana bisa bertarung, tapi mereka nggak ada wadah untuk menyalurkan tempat untuk bertarung. Maka daripada itu, dalam klub ini mereka bisa meraih prestasi dalam bela diri. Dan kalau syukur-syukur mereka bisa dapat uang dari hasil pertandingan itu. Lalu yang ketiga adalah menyehatkan. Ya, apapun ceritanya, kembali lagi, ya kan? Kita berolahraga selain untuk prestasi, ya, menjalurkan minat dan pastinya untuk kesehatan. Jadi tiga utamanya tadi itu untuk menjalurkan bakat, ya, untuk meraih prestasi. Lalu yang terakhir tadi dia untuk kesehatan tubuh, terutama untuk generasi muda. Daripada dia merokok, ya kan, habis waktunya begadang, ubah, nongkrong tak jelas, lebih bagus dia kumpul di sini, latihan fisik sampai rumah capek, nggak nongkrong lagi deh teman. Langsung tidur di rumah. Tidur dia. Nah, terus Pak, ini kan bela diri combat sport ya Pak. Di sini bela dirinya fokus ke bela diri apa Pak? Dalam combat sport kami ini kami fokus dalam cabang olahraga sambo. Combat sambo ya. Combat sambo. Tapi tidak menutup kemungkinan kami akan turun juga dalam bela diri combat sport yang lain seperti kickboxing, muay thai, judo, gulat, grappling. Grappling masuk ya Pak? Masuk juga. Dan yang pertanyaan yang kedua nih, bagaimana Bapak melatih mental kepada atlet yang berlatih, khususnya untuk atlet yang mau bertanding, dan apa yang baru, dan atlet yang baru mengikuti latihan gitu Pak? Karena kan atlet yang baru mengikuti latihan ini Pak, bisa jadi nih mental yang terjadi nih Pak, dan di sini yang harus latihan harus mempunyai mental yang kuat gitu. Baik, jadi begini, memang tidak semua orang terlahir dengan mental yang kuat ya. Disitulah tentang juga, maka di awal-awal kita harus melatih di dasar-dasar apa dari teknik, bersosialisasi dengan kawan, lalu dengan sparring. Awal-awal pasti akan takut, itu wajar, ya kan, takut. Tapi dari situ dia mulai berani. Sparring dulu dengan kawan-kawan kita dulu, dan sama lawan yang imbang dulu, sparring. Perlahan baru naik tingkat. Setelah dia udah mulai berani dia dengan yang seimbangnya, kita coba naik tingkat. Naik tingkatnya bagaimana? Kita coba dengan yang sedikit lebih berat. Ya, contohnya pas 50 kilo, kita coba sparringkan sama yang 55 kilo, 60 kilo, tapi dengan safety. Dia pula yang lebih berat, ya, megaskan dia enggak. Dia harus tetap mengurangi tenaganya yang lebih berat ini. Setelah dia berani sama yang lebih berat, maka dia bisa siap naik level. Naik level selanjutnya apa? Seperti mau tanding, kita akan uji coba kulitnya. Mungkin kalau sama kawan-kawannya berani dia kan, udah terbiasa dia, itu namanya pembiasaan. Nah, selanjutnya apa? Dia harus dicoba ke klub lain. Klub dekat-dekat aja dulu. Lalu kalau udah merasa dengan klub dekat sini pun sudah mulai berani, kita coba lagi ke klub yang lebih bonafit, yang lebih elit di Medan. Ya kan? Kalau untuk rasa anda berani dia, kita coba ke Medan. Kalau atlet Medan itu pasti lebih jago daripada atlet Karena fasilitas lebih bagus. Itulah dia, jadi dari sparring ringan dulu, sparring sama yang lebih berat, lalu dicoba dengan atlet yang dari daerah sampai atlet pusat pertandingan. Nah, terus Pak gitu kan, untuk atlet yang
atau atlet yang baru latihan di sini Pak, dalam kali menit ini dengan cara pelan-pelan sparring. Terus apa ada Pak gitu atlet yang menolak pelatihan yang tadi seperti sparring di camp lain, apa ada Pak menolak untuk nggak mau alasan apa gitu, gimana Bapak menanggapinya gitu? Ini manusia, ada yang takut, yang berani, ada yang bisa dibentuk, ada yang tidak bisa dibentuk. Nah, namanya beda diri. Seiring waktu, kalau memang dia layak, tadi bisa akan dilatih. Dan mau pertama takut, tapi setelah latih ada peningkatan signifikan mental, mulai berani. Ada yang berlatih-latih yang tidak ada berubah, yang tidak ada berubah. Memang proses sudah mental. Kalaupun ada peningkatan sangat nih. Jadi apa boleh buat kalau begitu? Tidak boleh kan dilakukan. Tapi kita boleh. Dan terkadang ada juga yang lama-lama tergerus juga. Akhirnya latihan lagi. Orang memang nggak di sini dunia betul-betul Pak. Karena kita nggak bisa maksa ya Pak. Orang kan ada sepak bola memang campurnya, akhirnya yang bela diri. Nah terus Pak, apa tantangan terbesar yang di camp ini Pak? Karena kan saya kemarin waktu di camp Medan banyak tuh Pak, ada tantangan yang mungkin fasilitas kurang memumpuni atau yang lain gitu Pak. Untuk di camp ini apa gitu? Pasti kalau untuk tantangan pasti pertama-tama ya seperti bilang ya, fasilitas yang utama memang seperti kita lihat di klub sederhana. Kalau kita nanti uji coba ke daerah lain kan banyak ini atlet gabung dengan klub lain yang lebih bagus fasilitasnya. Jadi salah satunya memang fasilitas masih kurang mendukung daerah. Ya, bisa ada tempat saja sudah sulit. Kan? Lalu tantangan kedua memang gizi. Atlet ini kan penting sekali. Cuman kan kita banyak ini dari kalangan yang belum mampu, jadi masih susah untuk meningkat. Latihan rutin kalau tidak diimbangi dengan gizi, tidak ada hasilnya. Hasilnya kalaupun ada sangat minim. Jadi mungkin tantangan berikutnya ini bagaimana mencukupi gizi. Sederhana itu payah untuk cukup. Lalu tantangan yang terakhir yang ketiga itu adalah minat para atlet. Bela diri bukan olahraga yang banyak, karena ini bukan permainan. Beda sama sepak bola, beda dengan bulu tangkis, apalagi untuk level daerah. Orang-orang selalu berpikir kalau masuk bela diri hanya untuk cari ribut, hanya untuk bikin bulan. Jadi tantangan memang dari sini tadi fasilitas, ya, pembinaan gizi atlet, lalu dan mengenai minat. Sama satu lagi lupa saya. Dan memang dana yang kita habiskan. Kita mau bertanding, kita akan kesulitan dana. Ya, kita mau membenahi klub, kita kesulitan dana. Kadang itu memang ada dana tapi kecukupan tak bisa masih. Demikian tantangan yang paling sulit. Ini lah ya Pak. Dan terus untuk tempat ini gimana? Apakah bikin belajar luar? Tempat latihan ini syukurnya kami diperbantukan diizinkan latihan di sini oleh KONI Kota Tanjung Balai. Dulu sebelumnya kami latihan di lapangan di lapangan Gor Tanjung Balai. Tapi syukurnya setelah kami dilirik oleh KONI, sekarang kami bisa latihan di sini Pak, prestasi apa yang paling diraih ini tim ini gitu? Ada yang sampai internasional Pak, nasional gitu. Baik, sejauh ini atlet kami paling tertinggi itu sudah pernah juara 3 di event Combat Sambo Asia Tenggara. Itu di Malaysia waktu 2020. Yang mana Pak? Yang ini Bang, itu Bang, Bapak. Oke, baik teman-teman, sekarang saya masih berada di camp Sambo Fighting Group Tanjung Balai dan sekarang saya bersama atlet prestasi yang paling tinggi di camp ini. Dengan siapa? Sebelumnya nama saya Denny Gunawan, saya atlet dari camp ini. Oke, bersama Bang Denny Gunawan. Terus
Oke, baik bang. Jadi saya ingin bertanya nih bang, apa motivasi utama abang dari pelatih di game ini? Berarti saya melihat keluarga saya atau abang saya yang sudah berhasil di game ini dan terpenjuarai kejuaraan di provinsi-provinsi Indonesia ini keluarga saya. Dan alasannya apa mau mengikuti yang itu kan? Karena kan awalnya diajak sama abangnya kan? Rasanya emang suka berantem bang, suka berantem di luar sana. Jadi daripada buat benar di luar sana, lebih baik masuk ini bang. Oh, baik, jadi alasannya itu ya sudah tidak mau onar di luar ya. Sebelumnya memang pernah gini ikut ributan ribut di luar tahu nggak? Dari sekolah di luar sana, pernah. Bang, bagaimana program latihan di sini? Program latihan di sini asik bang. Berarti lebih utamakan ke fisik bang. Iya bang. Untuk atlet yang baru latihan, baru daftar di sini, itu kan apakah diajari langsung untuk teknik dasar apa fisik dulu yang Fisik dulu bang, ulangi lagi bang. Nah, terus bang kalau untuk program latihannya bang itu berapa kali? Dari buku apa aja? Minggu 4 kali bang. 4 kali Sampai Kamis bang. Terus bang sesi latihannya itu dari Senin sampai Kamis apakah sama terus atau Enggak bang, beda-beda? beda-beda bang. Terus hari Senin susah. Senin dia lebih ke fisik bang. Fokus ke fisik ya bang. Berarti jogging ya bang. Iya. Terus kalau untuk hari Selasanya bang? Kalau di Selasa itu grappling bang, lebih ke grappling. Main bawah bang. Gula, judo, bensu. Itu juga ya bang namanya. Nah kalau untuk hari Dia lebih ke striking bang. Boxing, muay thai, boxing. kalau hari Kamisnya Kalau di hari Kamisnya itu sparring bang. Jadi sparring. itu sparring apa bang? Sparring grappling apa? Semua bang. Oh berarti semua juga gitu ya bang? Namanya atletnya semua bagian sparring itu ya bang? Sebagian semua bang. Terus untuk nah jadi gini bang, atlet yang baru latihan punya beberapa waktu lama untuk sparring. 2 bulanan lagi bang. 2 bulan dari sparring. Tapi kalau di bawah dari dulu itu latihan teknik dulu ya. Terus bang, bagaimana gitu bang respon pelatih ataupun respon manajemen turut ini bang untuk menangani aturan moderasi yang sesi latihan maupun di Yang kalau saya sendiri pernah bang. Kalau teman dekat saya pernah bang, pernah di bawahnya bang. Patah. Kayak siapa itu? respon pelatih Langsung ditindaklanjuti bang oleh pihak pertandingan dan pelatih. ya pertandingan juga ikut. Iya bang. Nah terus bang, apakah bagaimana gitu perbedaan pola makan abang saat latihan dan saat latihan bang? Apakah ada perbedaan di saat latihan abang boleh makan ini, tidak boleh makan ini, dan saat latihan abang juga sama kayak gitu pak? Beda gitu? Beda bang. Beda ya bang? Kalau saya kalau sebelum pertandingan ya bang, pertandingan saya yang saya tidak pantengin saya makan bang. Berarti saya dipantangnya makan ya. Nah, terus kalau untuk mau persiapan untuk pertandingan itu cuma Sudah boleh makan dipantangin bang. terus itu pertandingan dari pelatih itu sama tuding gitu. Oke baik teman-teman, sekarang kita masih berada di tempat yang tadi di camp Sambo Fighting Club Tanjung Balai. Sekarang kita bersama Bapak manajemen dari klub ini, dengan Bapak siapa Pak? Aron Sinaga. Oke, bersama Bapak Aron Sinaga. Terus saya mau nanya nih Pak, tadi kan bertanya tadi sama pelatih dan atletnya, dan sekarang bertanya sama Bapak gitu. Pertanyaan Pak, bagaimana manajemen mengatur logistik seperti peralatan dan kebutuhan lainnya agar atlet bisa fokus penuh? Oke, sebelumnya saya kenalkan dulu biar lebih jelas. Nama saya Aron Mario Sinaga. Jabatan saya di Sambo ini atau Sambi sebagai ketua Sambi Kota Tanjung Balai. Kemudian menyangkut pertanyaan tadi, bagaimana cara mengatur atau manajemen logistik untuk latihan ya? Kalau logistik untuk latihan, kita manajemennya itu sederhana karena kita pun berada di kota yang sangat kecil, kota yang mungkin masih berkembang, maka manajemennya juga manajemen yang sederhana. Kalau untuk logistiknya
kita punya matras, becing, sarung tinju dan lain-lainnya itu sudah kita standby kan tetap latihan. Jadi tidak lagi kita harus berulang-ulang untuk menjemput, kemudian menyiapkan dan semuanya semua seperti yang kelihatan sudah tersedia seperti ini. Hanya saja manajemen masalah mungkin untuk air minum yang mungkin kali-kali kita akan membeli air minum tersebut. Saya kira seperti itu. Sebenarnya sangat sederhana. Terus untuk pertanyaan yang kedua nih Pak, bagaimana respon petinggi kota ini kepada tim latihan di sini dan gimana respon mereka saat atlet ini berhasil? Bang Denny tadi kan sudah pernah meraih prestasi internasional. Kalau menyangkut respon petinggi ya, kalau cerita petinggi ini kan banyak unsur yang terlibat di sana. Kalau respon untuk petinggi ini ya bervariasi. Ada yang responnya mungkin baik, ada juga yang responnya slow respon katanya. Ada beberapa stockholder yang memang betul-betul apa dikatakan mereka apresiasinya oke, kemudian supportnya juga oke. Hanya saja keterbatasan itu pasti ada, setiap daerah pasti ada keterbatasan. Nah, jadi kalau ditanya respon petinggi-petinggi di sini ya bervariasi lah. Artinya kita tahu sendiri, baik dari keuangan, responnya sepanjang ini baik. Artinya kita menerima dana hibah, kita menerima dana yang memang diperuntukkan untuk pengembangan Sambo di Tanjung Balai dan juga punya hak, diberikan hak untuk menerima itu. Nah, itu salah satu respon yang baik. Tapi ada juga beberapa saat waktu dulu kami pernah mau berangkat ke Jurga kalau nggak salah itu. Mungkin ada kita menghadap ke anggota dewan yang ada atau pejabat-pejabat yang ada di Kota Tanjung Balai. Bervariasi. Ada yang memang memberikan support, ada yang memberikan bantuan, tapi ada juga yang apatis. Jadi saya kira itulah respon yang terjadi. Itu untuk kayak pertandingan kita juga ke DPR gitu ya Pak. Kemudian apresiasi seperti tadi atau tidak itu yang namanya Dede Gunawan berangkat ke Asia Tenggara di Malaysia kemarin. Responnya ya sama. Ada juga anggota dewan yang membantu kita, ada juga Koni juga mau mendukung kita. Saya kira saya sebagai pimpinan untuk Sambo Tanjung Balai sangat bersyukur walaupun ada yang responnya oke, bagus, ya itu kita syukuri. Ada yang kurang ya sudah. Mungkin seperti itulah masih respon daerah kecil, bukan terpencil, daerah kecil. Nah, terus pertanyaan yang terakhir Pak, seberapa penting aspek gizi dalam program camp ini dan apakah ada program khusus untuk mendukung kebutuhan nutrisi atlet? Wow, ini kalau ada pertanyaan seberapa penting, wow, sangat penting sekali. Apapun ceritanya, seorang atlet itu kalau tidak dipenuhi gizi yang cukup, gizi yang baik, yang ada apa? Atlet itu akan berkembang, kemudian akan merusak masa depannya. Kalau kita, apalagi saya sebagai ketua Sambo Tanjung Balai, semampu saya mungkin bisa saya berikan tetap untuk mensupport adik-adik yang berhati, hanya saja terbatas. Dan itu juga masuk bagian daripada programnya mereka juga. Ada dua oknum yang terlibat di sini. Yang pertama Pengcap, yaitu kami sendiri khususnya, dan atlet sendiri. Mereka juga harus menjaga gizinya masing-masing. Jadi kalau hanya berharap kita yang memberikan atau menjaga pola makannya, menjaga gizi dan nutrisi dalam tubuhnya, itu akan cukup. Mereka harus menjaga pola makan, mereka juga harus jaga istirahat. Sisanya itu ketika ada dana hibah yang muncul, ya kita kali-kali kasihkan ke sini. Saya kira itu yang bisa kita berikan ke Sempurna Pak gitu ya. realnya seperti itu lagi. Jadi terima kasih Pak sebelumnya Pak udah ngasih saya kesempatan untuk bisa buat penelitian di camp ini Pak. Oke baik teman-teman, kali ini kita akan ikut bergabung latihan dengan atlet camp Tanjung Balai.
Izin bang, bang ngajarin saya teknik yang tadi bang. Dengan teknik apa tadi? Dari mau. Kakinya tekukan sedikit bang. Lalu membuka semua power saja semaksimal. Salah bang. Salah. Maksimal lapang aja. Ya.